Monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo sami nderek Gusti Yesus. Nderek Gusti Yesus. Monggo, monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Monggo, monggo sami nderek Gusti Yesus. Monggo, monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Sami nderek Gusti. Monggo nderek Gusti. Sing Bayu. Sing Mas. Monggo, 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 monggo. Monggo sami nderek Gusti. Monggo, 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 monggo. Monggo sami nderek Gusti. Monggo, 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 monggo. Monggo sami nderek Gusti.
Gusti, monggo sami nderek Gusti Yesus. Gusti juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu tadi mengingatkan kepada kita akan komitmen kita, janji kita untuk selalu mengikuti Gusti Yesus. Biarlah lagu tadi dapat menjadi sebuah penghantar yang baik bagi kita dalam mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Kami sudah berjanji ya Tuhan untuk mengikuti-Mu. Karena itu mampukan kami untuk selalu bisa menelisik diri kami sendiri, untuk selalu menjaga diri, setia mengikuti-Mu, sampai akhir hayat kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tidak hanya membaca dengan mata kami, tetapi memahaminya dengan pikiran dan perasaan kami. Bukan hanya memahaminya dengan pikiran dan perasaan kami, tetapi juga dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Demi Kristus Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan dari perenungan pada pagi hari ini, pada hari ini, yang mengambil tema imitasi, waspada terhadap kepalsuan, terambil dari 2 Petrus 2, secara keseluruhan, satu perikop, itu kita akan baca. Saya persilahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya untuk menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk, makan, minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah hati. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia untuk mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang ajaran sesat pada masa sekarang ini, apakah hal pertama yang akan terpikirkan oleh kita?
Apakah kita mengingat saksi Yehua atau saksi Yehova? Atau kita mengingat gereja Mormon atau yang dikenal oleh orang-orang Indonesia sebagai gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir? Atau karena 2 Petrus 2 berkali-kali menyebutkan bahwa para guru palsu itu mengajarkan gaya hidup yang mengikuti hawa nafsu. Lalu di ayat 14 secara spesifik berbicara tentang nafsu zina. Apakah kita kemudian mengingat kelompok LGBT yang menurut kita memiliki penyimpanan orientasi seksual? Apakah hal pertama yang akan terpikirkan oleh kita ketika kita berbicara tentang ajaran sesat? Jawaban kita mungkin beragam. Tetapi saya menduga jawaban-jawaban yang beragam itu memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa jawaban-jawaban itu menunjuk pada sesuatu yang berada di luar diri kita. Bukan saya. Mengapa demikian? Karena saya tidak mungkin sesat. Lalu bagaimana dengan kelompok saya? Kelompok saya juga tidak mungkin sesat. Karena jika kelompok saya sesat, itu berarti saya termasuk di dalam kategori yang sesat itu. Dan saya tidak mungkin sesat. Akan tetapi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa ketika kita mengatakan atau berpikir sekalipun bahwa saya tidak mungkin sesat, kita sendiri sebenarnya sudah sesat. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengatakan bahwa kita tidak mungkin sesat, secara tidak langsung kita mengatakan bahwa kita selalu benar. Sesat itu artinya adalah salah jalan. Dan tidak mungkin sesat itu berarti jalan saya selalu benar. Saya selalu benar. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita selalu benar, kita sedang menyangkali Allah Sang Maha Benar. Allah sebagai satu-satunya pihak yang tidak mungkin salah, yang selalu benar. Bukankah ayat 2 Petrus 2 ayat yang pertama mengatakan bahwa ciri pertama dari nabi atau guru palsu adalah menyangkal sang penguasa yang sudah menebus mereka. Berbagai ciri yang disebutkan oleh 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 14, angkuh, tidak segan menghujat kemuliaan, menghujat hal-hal yang tidak mereka ketahui, berfoya-foya, lalu kemudian mabuk dalam hawa nafsu, terutama nafsu zina, dan serakah. Itu adalah turunan dari ciri yang utama ini, yaitu menyangkali Allah. Berbagai ciri turunan ini disebutkan oleh penulis surat Petrus ini untuk merespons konteks jemaat surat 2 Petrus yang berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan bahwa penghakiman Tuhan itu tidak akan terjadi. Sehingga kita bisa bebas dari ketakutan, kita bisa hidup bebas dari penghukuman. Itulah guru-guru palsu yang ada di dalam konteks 2 Petrus 2 ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita berpegang pada ciri-ciri turunan ini, kita menjadi tidak kritis terhadap kelompok-kelompok yang tidak menunjukkan ciri-ciri seperti ini, tetapi sesungguhnya menyangkali Allah dalam cara yang berbeda, seperti yang saya contohkan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa para guru palsu yang mengajarkan kesesatan itu akan selalu ada. Ciri-ciri mereka berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Jika kita hanya berpegang pada ciri-ciri turunan ini, maka kita tidak akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri para guru palsu lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengkritisi setiap ajaran yang diperkenalkan pada kita dan memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi ciri-ciri para guru palsu atau ajaran sesat yang ada pada masa sekarang ini. Mengapa hal ini perlu ditegaskan Bapak Ibu? Karena pada masa sekarang ini banyak sekali guru-guru palsu, banyak guru palsu yang semakin menyadari
bahwa identitas keagamaan, identitas pekerjaan kita, identitas etnis kita, dan identitas-identitas lain yang ada dalam masyarakat itu dapat dipakai sebagai alat politik untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri. Ketika seseorang berkata bahwa Tuhan berkata kepada saya, apalagi orang tersebut adalah pemimpin jemaat, banyak orang yang langsung menurut begitu saja karena takut Tuhan akan menghukum mereka jika kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ketika kata-kata Tuhan sudah dipakai di dalam pengajaran-pengajaran, lalu kemudian Tuhan berkata begini pada saya, Tuhan berkata begitu pada saya, banyak orang yang langsung dengan membabi buta mengikuti dengan begitu saja. Hal ini juga terjadi di dalam dunia kekristenan saat ini. Banyak guru-guru palsu yang adalah pemimpin umat Kristen yang tidak mengajarkan kita, mungkin tidak mengajarkan kepada kita untuk mengikuti hawa nafsu, untuk mengikuti nafsu zinah terutama, untuk tidak menghujat Allah dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan dalam ciri-ciri guru palsu dalam 2 Petrus 2 tadi. Tetapi mereka menyangkal Allah dalam cara mereka sendiri-sendiri. Tahun 2015 ada sebuah kontroversi di Amerika Serikat ketika seorang televangelis, itu adalah sebutan dari evangelis atau penginjil yang sering menginjil lewat acara-acara televisi. Televangelis ini yang bernama Kenneth Copeland itu menyatakan bahwa menuntut, ya, dia mengatakan bahwa dia butuh sebuah jet pribadi, ya, untuk kepentingan penginjilannya. Dan kebutuhan dia akan jet yang pribadi ini adalah sebuah hal yang biblikal, sebuah hal yang alkitabiah. Lalu kemudian di dalam wawancaranya dengan sebuah televisi, ya, Kenneth Copeland mengatakan bahwa dia membutuhkan pesawat jet itu untuk melakukan pekerjaannya karena saya tidak bisa berbicara dengan Allah ketika saya ada di dalam sebuah pesawat komersial atau pesawat yang dipakai oleh banyak orang. Lalu kemudian dia mengatakan lagi, di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan ini, saya tidak bisa bergabung dengan sekelumpulan iblis yang berada di dalam pesawat itu. Saya tidak mungkin terkurung di dalam sebuah tube, yaitu pesawat, ya, yang penuh dengan sekumpulan iblis. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pernah naik pesawat bersamaan dengan Kenneth Copeland ini, berarti Bapak Ibu dianggap iblis oleh dia. Itu adalah pengajaran yang dia katakan, dan dia katakan itu dengan penuh keyakinan, untuk mengatakan bahwa ini adalah perkataan Tuhan pada saya. Dan saya membutuhkan ini untuk penginjilan saya. Kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat 2-3 yang mengatakan bahwa para guru palsu itu akan memikat kita dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tapi semuanya dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi bagi mereka dari kita. Bukankah ciri-ciri ini persis sama seperti apa yang kita saksikan dalam kisah Kenneth Copeland ini? Dan mungkin Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa ada banyak sekali guru palsu di sekitar kita. Guru-guru palsu itu ada di dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus 2, terutama ayat 20-21, itu sangat jelas mengatakan bahwa memang guru-guru palsu itu adalah orang-orang Kristen yang kemudian tersesat. Orang-orang Kristen yang kemudian mengambil jalannya sendiri, seperti Bileam bin Beor yang tadi disebutkan sebagai nabi palsu. Salah satu contoh nabi palsu tersebut. Orang-orang guru-guru palsu ini ada di dalam tubuh Kristenan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai bagian dari kekristenan ini seharusnya mulai bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Apakah saya juga sesat? Jangan-jangan saya juga sesat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya hendak mengoreksi salah satu tujuan dari ibadah pada hari ini. Kalau di dalam surat yang saya terima dari Majelis Jemaat, salah satu tujuan dari tema ibadah kita hari ini mengatakan tujuannya adalah
mengingatkan umat Tuhan untuk menguji setiap ajaran yang diterimanya. Tetapi saya ingin memperluas tujuan tersebut. Saya ingin kita tidak hanya menguji setiap ajaran yang kita terima, tetapi kita juga perlu menguji setiap pemahaman yang sudah kita miliki. Jadi kita bersiap-siap bukan hanya dari dunia luar, tetapi kita juga harus waspada terhadap apa yang ada di dalam kita. Contohnya Bapak Ibu, kita sering sekali mengkritisi kelompok LGBT yang kita anggap mengumbar hawa nafsu seksual mereka. Tetapi Bapak Ibu, kita kemudian diam saja ketika kita mengetahui ada teman kita yang bukan LGBT, itu mengumbar nafsu seksual mereka seperti berselingkuh, berganti-ganti pasangan, dan lain-lain. Mengapa kita hanya kritis terhadap kelompok LGBT tersebut, tetapi tidak kritis terhadap teman kita? Dan yang paling penting, mengapa kita tidak kritis terhadap diri sendiri yang berdiam diri melihat kelakuan teman kita tersebut? Apakah kita menganggap bahwa ya itu urusan dia, bukan urusan saya? Apakah kita menganggap bahwa kelakuan teman kita jangan-jangan ya kita anggap sebagai sesuatu hal yang sudah wajar dalam dunia kita saat ini, ya? Atau yang tidak kalah parahnya adalah ya kita tidak berbicara di depan dia, tetapi menggosipkan dia di belakang di belakang orang tersebut, begitu ya. Dalam apapun alasan kita, ketika kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, melihat perbuatan teman kita tersebut, kita sesungguhnya sedang menyangkali Allah yang sudah memberikan perintah kepada kita, jangan berzina. Mengapa demikian? Karena ketika kita mendiamkan perilaku teman kita, kita sebenarnya sudah membentuk opini dalam pikiran orang lain bahwa berzina itu adalah hal yang boleh dilakukan. Dan disitulah Bapak Ibu, disitulah letak kesesatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melatih diri kita untuk menjadi kritis terhadap ajaran yang ada di sekitar kita dan menjadi kritis terhadap pemahaman yang kita miliki, serta mengenali ciri-ciri guru palsu dan kesesatan yang ada pada masa sekarang ini. Untuk melatih diri itu, pertama-tama kita perlu terus menjalin relasi dengan Tuhan. Kita akan mampu mengenali yang sesat jika kita mengenal yang benar. Dan supaya kebenaran kita itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya dengan terus melatih diri di dalam disiplin-disiplin rohani. Mempelajari firman Tuhan, mengikuti persekutuan-persekutuan, mengikuti pemahaman-pemahaman Alkitab, berdoa. Itu adalah disiplin-disiplin rohani yang kita perlu lakukan agar kita terus mengasah wawasan kita tentang Dia yang benar itu. Tetapi hal lain yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan untuk terus berelasi dengan Allah adalah kita perlu juga untuk mempraktikkan apa yang benar itu. Mempraktikkan gaya hidup yang selalu diajarkan oleh Tuhan, yang dicontohkan melalui gaya hidup Yesus Kristus. Salah satu ciri gaya hidup Yesus Kristus adalah kerendahan. Seperti Yesus yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia sampai mati di Golgota, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-8. Guru palsu mengatakan, saya selalu benar. Tetapi pengikut Kristus berani mengatakan dengan penuh kesadaran bahwa saya ini bisa saja salah. Yang kemudian diikuti dengan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan itu dan berkomitmen untuk kembali kepada kebenaran. Orang-orang yang merupakan pengikut Kristus yang sejati itu bukan tidak mungkin bisa tersesat. Kita bisa saja tersesat. Setiap hari dalam kehidupan kita bisa tersesat. Tetapi yang membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh tersesat dan mereka yang pengikut Kristus adalah kemauan untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki. Hal kedua yang kita perlu lakukan untuk melatih diri kita supaya kita kritis terhadap kesesatan yang ada di sekitar kita adalah kita perlu terus menjalin relasi dengan komunitas kita.
Bukan karena komunitas kita itu pasti benar, bukan. Tetapi karena sejarah menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu menggunakan komunitas sebagai alat pertumbuhan. Tuhan menciptakan keragaman, Tuhan menciptakan perbedaan. Seperti pada bulan ini kita merayakan tentang keragaman Indonesia. Ada beragam manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan beragam manusia itu menjadi komunitas kita. Kita dengan segala perbedaan kita juga memiliki perbedaan pikiran tentunya, perbedaan pemahaman, dan kita bisa saling mengkritisi satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi juga ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan kita bisa juga saling menguatkan, saling menegur, saling menyemangati satu dengan yang lain di dalam perbedaan kita. Dengan demikian, potensi kita untuk tersesat itu bisa diminimalisasi, semakin ditekan. Karena kita punya teman-teman, saudara-saudari yang bisa terus mengingatkan kita, yang bisa terus mengasah kita. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itulah fungsi komunitas buat kita. Itulah fungsi dari keberagaman atau perbedaan. Kemudian Bapak Ibu pada momen-momen tertentu, kemauan untuk belajar dari komunitas ini juga bisa diperluas kepada kelompok-kelompok yang ada di luar komunitas kita. Kita bisa bercermin dari kelompok-kelompok yang berada di luar komunitas kita. Entah itu agama lain, entah itu bangsa lain, atau seperti yang tadi saya contohkan di awal adalah kelompok-kelompok yang kita bilang sebagai kelompok yang sesat. Kita bisa bercermin dari mereka. Tahukah kita bahwa gerakan-gerakan yang kita sebut sesat itu juga sebenarnya memiliki nilai-nilai positif yang bisa kita pelajari, yang bisa menjadi cerminan kita. Gereja Mormon misalnya, merupakan salah satu kelompok yang paling awal mengirimkan bantuan kepada korban bencana gempa bumi Bantul tahun 2006 silam. Dan sampai saat ini, mereka masih terus aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial mereka. Itu yang saya saksikan sendiri Bapak Ibu. Ketika di tahun 2006 di televisi disiarkan berita tentang gempa bumi Bantul. 2 hari setelahnya atau bahkan sehari setelahnya itu ada berita tentang berbagai bantuan mulai mengalir masuk. Salah satunya adalah di dalam kotak yang diturunkan dari pesawat itu tertulis Gereja Jesus Christ and the Latter Saint Day. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Mengejutkan saya, tapi kemudian membuat saya menjadi berefleksi, berpikir, apa yang saya bisa lakukan sebagai orang Kristen? Jika kelompok yang kita anggap sesat itu mampu menunjukkan kasih yang sedemikian besar kepada sesama manusia, bukankah kita yang menganggap diri sebagai kelompok yang benar ini seharusnya menunjukkan lebih banyak tindakan kasih? Jangan sibuk menunjuk mereka sebagai kelompok yang sesat, tetapi tidak melakukan apa-apa. Belajarlah dari mereka dan lakukanlah yang lebih baik. Pada akhirnya Bapak Ibu, jangan kita berpuas diri dengan pemahaman-pemahaman dan pengajaran-pengajaran yang kita miliki dan yakini saat ini. Jangan kita berhenti berpuas diri, jangan kita berhenti untuk berpuas diri. Sebab si iblis justru akan memakai kepuasan diri kita itu untuk menjatuhkan kita. Mari kita terus-menerus mengkritisi dan mengevaluasi pemahaman-pemahaman kita. Pemahaman-pemahaman kelompok kita dan pemahaman-pemahaman masyarakat kita. Mari kita selalu waspada agar kita tidak tersesat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.